Bapak Ibu sekalian, ternyata perpuluhan itu masih ada. Loh, kok dari mana saya tahu? Ya baca saja Alkitab kita, firman Tuhan yang kita pegang tiap hari. Masih tertulis kan? Berarti perpuluhan itu masih berlaku. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa perpuluhan itu sudah tidak berlaku lagi dan tidak ada lagi, tapi ketika ditanyakan sumbernya dari mana, sumbernya adalah dari Rabi Yahudi. Loh, saya kaget. Nah, ini pendeta Kristen kok sumbernya malah tokoh agama lain gitu. Harusnya sumbernya ya kembali back to the Bible, kembali pada firman Tuhan dong gitu. Tapi kenapa kok tanyanya malah ke Rabi Yahudi? Kalau tidak percaya tanya aja Rabi Yahudi. Loh, kok tidak sekalian ditanya Yesus itu ternyata bukan Tuhan loh. Loh, sumbernya dari mana? Ya sama, Rabi Yahudi yang mengatakan wong Yesus saja tidak diakui jadi Tuhan, apalagi cuman perpuluhan gitu loh. Jadi kadang kita ini harus lebih bijak untuk mendapatkan sumber untuk kita ini melakukan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu dasarnya ya firman Tuhan dilakukan. Yang tertulis di situ ya sudah lakukan aja. Setiap firman yang ada di dalam firman Tuhan, satu iota pun tidak boleh hilang. Itu kata firman Tuhan, ya. Karena memang dasar kita hidup firman Tuhan. Nah, perpuluhan itu ada enggak, Pak? Ya masih ada. Di kitab Maliaki juga ada. Kalau saudara baca di kitab Perjanjian Baru pun, Yesus juga mengatakan bahwa yang satu dilakukan, yang lain jangan ditinggalkan. Artinya apa? Lakukan firman Tuhan, lakukan perpuluhan, tapi jangan lupa belas kasihan, kasih kepada sesama juga harus dilakukan. Itu kata firman Tuhan. Nah, dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian kita harus imbang gitu. Kadang kita ini baca firman hanya sepotong-sepotong yang mengenakkan kita. Kalau yang nggak enak ya sudah nggak kita lakukan gitu. Tetapi banyak di antara kita yang suka pilih-pilih firman. Firman itu jangan pilih-pilih. Kalau saudara baca di kitab Maliaki, di situ dikatakan bahwa persepuluhan itu untuk dibawa ke rumah Tuhan, supaya di rumah Tuhan ada perbendaharaan, ada persediaan. Lalu ada satu janji Tuhan yang merupakan juga perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan sendiri loh. Perpuluhan tidak pernah dibatalkan oleh siapapun, ya kecuali tadi sumbernya mengatakan Rabi Yahudi tadi. Tapi persepuluhan tidak pernah dibatalkan oleh Tuhan sendiri, karena persepuluhan diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Dalam kitab Maliaki kalau saudara baca, di situ dikatakan jelas, ujilah aku. Tuhan mengizinkan dirinya diuji dalam hal satu, persepuluhan. Aneh kan? Tuhan itu mengizinkan dirinya diuji. Biasanya kan kita yang diuji Tuhan, kita yang diproses Tuhan, kita yang dites oleh Tuhan. Tapi kali ini Tuhan mengizinkan kita ngetes dia, menguji Tuhan. Dengan cara apa? Persepuluhan. Janjinya apa? Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatku berkelimpahan, ya? Itu janji Tuhan. Tuhan itu seperti tanda kutip men-challenge kita. Kalau kamu tidak bayar perpuluhan, ya aku tidak akan buka tingkap langit. Tapi kalau kamu bayar perpuluhan, coba uji aku. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Dan ketika saudara baca firman itu, dan firman itu sampai sekarang pun oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu tidak pernah dihapus, masih ada, masih tertera, dan masih kita baca. Kalau ada hamba Tuhan juga mengatakan bahwa Taurat itu dibatalkan oleh Yesus. Loh, batalnya dari mana? Coba cek di Perjanjian Baru, Anda akan temukan ketika Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mengajarkan kitab Taurat ini, bahkan menghilangkannya, maka dia akan masuk dalam neraka. Dan bukan itu saja, Yesus sendiri mengatakan, ini Yesus sendiri loh, bukan yang lain loh ya. Yesus sendiri yang mengatakan di kitab Injil bahwa aku datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Artinya apa? Taurat itu ya sumbernya firman Tuhan. Apa yang ditulis oleh Musa di masa lampau itu merupakan dasar kekristenan kita. Lalu banyak mengatakan bahwa loh, itu kan sudah perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Pertanyaannya, Tuhan
Tuhanmu di perjanjian lama dan perjanjian baru sama atau beda? Kalau beda, tidak usah kamu baca. Kalau sama, ya bacanen wong itu firman Tuhan yang sama kok. Ya toh? Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak hidup di perjanjian lama, Pak. Kita ini sudah umat perjanjian baru. Lah ngapain di gereja gembar-gembor kalau Anda ini adalah keturunan Abraham, Ishak, Yakub? Lah ngapain ndak usah nikmati janji ketiga orang itu dong? Kenapa? Ya karena tiga orang itu hidupnya di perjanjian lama. Hidup mereka tertulis dengan jelas di kitab perjanjian lama, Tauratnya Musa. Kisah hidup mereka. Dan perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan yang katamu di perjanjian lama, itu akan ketarik ke perjanjian baru berkat-berkat mereka. Makanya banyak sekali hamba-hamba Tuhan Kristen, sinode apapun, aliran gereja apapun, yang mengatakan bahwa kita ini adalah keturunan Abraham secara rohani. Ya toh? Kalau untuk berkat-berkatnya aja kita mau. Tapi kalau untuk perpuluhannya kenapa enggak mau? Ingat, Abraham itu adalah orang yang membayar perpuluhan ketika dia ketemu dengan Melkisedek. Siapa Melkisedek? Dia adalah Raja Salem. Salem itu dari kata Shalom, Raja Damai. Itu adalah gambaran dari penampakan Yesus sendiri di perjanjian lama. Kenapa? Karena Raja Melkisedek ini membawa dua benda biasanya kemana-mana, yaitu roti dan anggur. Di perjanjian baru, Raja Shalom, Raja Damai itu siapa? Yesus. Dan Yesus datang ke dunia, dia menyerahkan apa? Tubuh dan darahnya untuk kita. Sama kan? Tubuh dan darah itu diumpamakan oleh apa di perjamuan terakhir? Anggur dan roti. Inilah tubuhku. Itu kan yang kita peringati setiap hari Minggu kan di gereja. Artinya apa? Abraham itu memberikan persepuluhan dari hasil jarahan dan rampasannya kepada Melkisedek, yang gambaran representasi dari Yesus di perjanjian lama. Lah di perjanjian baru, apa salahnya kita ngasih perpuluhan? Wong di perjanjian lama juga, tanda kutip kalau orang Jawa tuh ngomong sanepane itu kan, Yesus itu di kitab perjanjian lama kan Melkisedek itu penampakan Yesus. Dan kesamaan yang kedua dari Melkisedek dan Yesus adalah Alkitab berkata dia tidak berbapak dan tidak beribu. Loh, coba, Yesus itu juga sama, lahirnya bukan dari hubungan antara bapak dan ibu kan, dari kandungan Roh Kudus yang pinjem kandungannya Maria. Sama dengan Melkisedek. Artinya perjanjian lama dan baru itu relatif gitu loh. Terus yang terakhir, penjelasan tentang apakah perpuluhan ini masih berlaku di perjanjian baru. Bapak Ibu sekalian, Alkitab mengatakan di perjanjian baru dengan jelas gaya hidup jemaat yang mula-mula itu bukan perpuluhan, tapi 100%. Tapi masalahnya gitu, orang-orang yang mengatakan perpuluhan sudah tidak ada, di perjanjian baru itu kita menyerahkan hidup kita 100% untuk Tuhan. Betul, setuju. Pertanyaannya cuman simple saja. Di perjanjian baru, setiap orang yang menjual barang miliknya, dia jual rumah nilainya 100 juta, maka dia tidak ngasih ke rasul atau gereja pada waktu itu 10%-nya, tidak. Tapi dia menyerahkan seluruh hasil penjualnya di kaki rasul. Lalu rasul itu yang akan membagikan secara rata kepada seluruh jemaat yang hadir di situ. Itu di Kisah Rasul, saudara cek. Pertanyaannya, kalau dipraktekkan di dunia sekarang nih, kita punya aset, kita butuh duit, kita jual rumah 500 juta. Berani enggak Anda yang ngomong bahwa perpuluhan itu enggak ada, tapi yang ada di perjanjian baru adalah seluruh milik kita adalah 100% milik Tuhan? Setelah Anda jual rumah saudara 1,5 miliar, kasih semua duitnya ke pendeta Anda untuk dibagikan rata ke seluruh jemaat. Coba, berani enggak? Enggak berani. Ya toh, itu hasil usahamu. Artinya apa? Saya ngajari saudara, jangan pernah batal-batalkan firman Tuhan.
Yang kecil aja Anda tidak lakukan yang jadi milik Tuhan kok. Kok petentang-petenteng mau 100% untuk Tuhan. Kadang saya juga lucu kalau ada orang perdebatan 100% itu untuk Tuhan, hidup kita tuh untuk Tuhan, bukan 10%. Betul. Pertanyaannya kembali lagi, wong 10% aja kamu tidak berani ngasih kok gaya-gayaan 100% untuk Tuhan. Sudah, Tuhan itu ngajari kita tidak pelit itu, tidak mengambil semua, tenang aja. 10% aja. 10% itu juga firman Tuhan mengatakan apa? Itu miliknya Tuhan. Dan Alkitab berkata, dengan cara apa kamu mencuri miliknya Tuhan, kata Tuhan? Dengan cara kamu tidak mengembalikan persepuluhan. Itu tertulis di Alkitab loh, belum dicoret loh. Itu bukan katanya Rabi Yahudi, itu kata firman Tuhan. Ngawur Rabi Yahudi tidak percaya Yesus kok jadi sumber. Ya toh, pendeta Kristen tanyanya ke kiai, pendeta Kristen sumbernya tanyanya ke biksu, pendeta Kristen tanyanya ke guru-guru agama lain, guru spiritual agama lain. Ya salah. Pendeta ya tanyanya Tuhan, yang memanggil Anda itu Tuhan Yesus yang punya firman. Tapi melakukan firman kok sumbernya pakai Rabi Yahudi itu loh. Kan lucu juga gitu loh. Wong Anda ini bersumpahnya menyerahkan hidupmu itu untuk Tuhan Yesus, kok sekarang melakukan firman pilih-pilih, batalkan Taurat dan lain sebagainya. Dasarnya apa? Dasarnya Rabi Yahudi lah. Ini lah ngawur banget. Nggak boleh. Firman Tuhan dong. Mosok tanyanya ke tetangga, ya toh? Apalagi tetangganya ngomong itu sudah tidak berlaku lagi, sudah dihapus itu, kita tidak pakai itu. Iya, Anda tanyanya ke Rabi Yahudi. Yahudi itu siapa sih? Orang paling pelit sedunia, orang dablek sedunia itu Yahudi. Orang paling pelit sedunia juga Yahudi. Tanya tentang pemberian kok sama orang pelit, ya jelas dihapus, ya atau tidak berlaku lagi bagi mereka. Kenapa? 10% gede kok. Padahal itu adalah aturan yang firman Tuhan masih tertulis sampai sekarang. Jadi lakukan firman Tuhan, kasih persepuluhan. Masalah ada pendeta atau banyak pendeta yang menyimpangkan duit perpuluhan, saya mau kasih tahu buat saudara, itu lumrah menungso. Bapak Ibu, Anda tuh memberi untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Masalah mereka nanti mengkorupsi, belikan mobil-mobil mewah, itu urusan mereka dengan Tuhan. Urusan Anda dengan Tuhan adalah kembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Persepuluhan itu apa sih? Alkitab juga mengajarkan, kalau saudara cek di Alkitab, nanti saudara googling sendiri. Salah satu fungsi perpuluhan yang Tuhan sendiri ngomong adalah supaya kamu itu diajar untuk mengasihi Tuhan. Artinya apa? Tidak terikat sama duit. Di Perjanjian Baru, Tuhan itu sampai ngomong sama orang Yahudi, yang Rabi Yahudi juga itu, yang pelit-pelit, yang ngomong perpuluhan dihapus, yang jadi sumbernya seorang hamba Tuhan tanyanya ke Rabi Yahudi itu tadi. Itu jelas Tuhan ngomong, pilih aku atau mamon. Kenapa? Karena Yesus tahu orang Yahudi itu sangat pelit sekali dalam hal duit, cinta uang banget. Makanya Yesus ngomong ngasih pilihan, dia menyetarakan dirinya dengan mamon. Bayangkan, itu roh mamon disamakan, dia menyamakan dirinya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu di mata manusia duit itu sangat mengikat mereka. Orang Yahudi itu pelit banget. Makanya Yesus ngomong, pilihlah hari ini, pilih aku atau mamon. Coba bayangkan, artinya apa? Tuhan tahu di hatinya orang Yahudi itu duit itu number one, Tuhan itu nomor 2, nomor 3, tidak terlalu penting. Masa kita hamba Tuhan Kristen, anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah anak domba, berani membatalkan firman Tuhan, berani tidak melakukan firman Tuhan? Dasarnya adalah nurut Rabi Yahudi yang super pelit. Ya itu kan salah juga. Yang terakhir tentang persepuluhan, tingkap langit akan dibukakan bagi orang yang memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Saya tidak setuju kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan hanya tingkap langitnya, supaya tingkap langit terbuka, supaya engkau diberkati, supaya engkau dilimpahi dan lain sebagainya. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena itu memang bisa memancing orang untuk hedon dalam Tuhan, ya toh? Dia berpikir ngasih 100 juta perpuluhan,
supaya dikembalikan berkali-kali lipat, itu namanya judi. Saya juga tidak setuju. Ajarkan kepada jemaat saudara, kembalikan persepuluhan itu untuk operasional gereja, untuk gaji staf gereja, untuk listrik air gereja, misalnya ngasih persembahan kasih pemain musik gereja, tidak apa-apa, ajarkan. Karena di rumah Tuhan itu supaya ada persediaan makanan, memang kata Tuhan kan. Tetapi jangan ajarkan kepada jemaat untuk mancing. Kasih perpuluhan lebih banyak, nanti Tuhan kasih tingkap langitnya dibuka lebih banyak. Itu saya tidak setuju. Ajarkan kepada jemaat, Anda persepuluhan, karena itu adalah bukti Anda cinta Tuhan, tidak cinta uang. Titik. Kenapa? Dasar ayatnya jelas. Itu milik Tuhan yang dikembalikan. Miliknya Tuhan dalam hidup kita itu loh, dia cuma minta 10% toh. Ya toh? Dari keuangan kita. Ya kenapa enggak kita kasih sama Tuhan? Kasih saja sama Tuhan, enggak apa-apa. Toh juga kita masih mengelola yang 90%. Betul kan? Kalau dari hal yang kecil kita tidak pernah belajar untuk mudah memberi, jangan harap Anda bisa di gereja nyanyi kok bisa gitu loh, 100% untuk Tuhan. Itu kan sama artinya tiap minggu kita nipu Tuhan toh. Betul enggak? Kita nipu Tuhan dengan cara apa? Pujian. Kita memuji Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Tuhan di surga ngomong, mosok wong perpuluhan aja dihapus kok mau ngasih yang 100% seluruh hidup. Wong yang 10% duit loh. Ini duit bukan nyawa loh. Ini belum nyawa. Lagunya itu kan 100% hidupnya, seluruh hidup kita kan, berarti kan enggak cuma duit tok sebetulnya. Tapi ini urusan duit yang 10% aja kamu enggak mau ngasih kok. Gaya-gayaan, ku berikan hatiku, semuanya bagimu, ya enggak bisa. Wong duit yang 10% aja enggak dikasih, apalagi yang hidupmu, whole life, seluruh hidupmu kepada Tuhan, enggak mungkin. Alkitab mengajarkan apa? Setialah pada perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kepadamu hal-hal yang besar. Dipercayakan hal yang lebih besar. Jangan harap Anda dipercaya keuangan lebih besar. Kita tidak usah ngomong tingkap langit lah, ya. Hal simpel aja. Kalau yang 10% aja milik Tuhan, tidak kamu kembalikan sama Tuhan. Jangan harap kamu diberkati Tuhan lebih besar lagi. Dan yang terakhir, untuk beberapa hamba Tuhan yang saya tahu mengatakan bahwa perpuluhan itu sudah tidak ada lagi gitu. Saya mau tanya, ini gambaran loh ya, bukan menjudge, hanya gambaran aja. Gereja yang menekankan perpuluhan, setiap minggu kita ini ditodong dengan persembahan. Misalnya kita persembahan 100.000 tiap persembahan. Kalau 4 kali ibadah di gereja, berarti kita total 1 bulan ngasih persembahan 400.000. Oke? Lalu kita perpuluhan tiap bulan. Berapa? Misalnya anggap aja 10 juta. Berarti 10 juta plus 400.000 kita kasih sama Tuhan. Oke? Itu lebih fair. Daripada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa perpuluhan itu enggak ada, enggak boleh perpuluhan, tapi namanya diganti dengan persembahan. Apa bedanya, Pak? Kan podo-podo duit sama-sama uangnya. Kok cuman main kata gitu? Ya toh, cuman main kata. Buktinya apa? Orang-orang gereja yang tidak menyarankan untuk ngasih persembahan, tapi begitu dia butuh dana untuk membangun gereja, itu ngeproknya lebih banyak janji imannya. Sama aja. Orang masih nyumbangnya lebih dari 10 juta pasti. Janji iman untuk apa? Pembangunan gereja. Mbok ya gitu loh. Mbok ya gereja itu belajar bijak untuk mengelola keuangannya sendiri. Ajarkan jemaatmu itu perpuluhan supaya mereka lebih mengasihi Tuhan daripada duitnya. Tapi tugas gereja adalah mengelola yang diberikan oleh jemaat itu. Itu lebih penting, Pak. Daripada kita ngeprok cuman ganti nama aja, ya toh. Perpuluhan tidak ada, tapi nanti ada janji iman, ada persembahan kasih, ada persembahan mingguan, ada persembahan pembangunan gereja dan lain sebagainya. Wah, tambah luwe oke, tambah ngeprok ini namanya, ya toh. Kayak warung-warung pas lebaran aja ngeprok, ya toh. Ya toh. Jangan gitu.
Sudah, fair-fairan aja gitu loh. Jangan memanipulasi kata-kata, menghapuskan perpuluhan tapi menambahkan dengan persembahan-persembahan yang lain, hanya mengganti istilah. Tidak. Belajar kita jujur, jadi hamba Tuhan yang jujur. Ajarkan perpuluhan tiap bulan. Supaya apa? Orang itu tertib. Setiap bulan pasti dia ingat tentang Tuhan. Setiap dia gajian tanggal muda, dia ingat perpuluhan. Berarti dia ingat bahwa dia diberkati oleh Tuhan. Itu lebih bagus untuk rohani jemaat daripada kita ngajarkan nggak usah perpuluhan sembarang. Pokoknya nek gereja butuh nanti, penting siap-siap aja janji iman urunan lebih gede gitu ya. Ya percuma. Podo ae ngepruk. Doyan duitnya juga kan? Ya, gitu loh. Jadi kita belajar untuk bijak bahwa perpuluhan itu penting dan perpuluhan itu masih ada dan masih tertulis hari ini di Alkitab. Dan Alkitab berkata sampai bumi nanti berlalu, ya toh, 1 iota pun tidak akan hilang dari firman Tuhan. Semuanya digenapi kata firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.